Sebelum memasuki acara inti, saya ingin memperkenalkan biografi singkat dari Ustadz Dr. Haji Ismail Nasution LCMTH. Beliau menimba ilmu di pesantren Mustafawiyah Purba Baru dan melanjutkan S1 di Mesir Al-Azhar Kairo dan S2 di UIN Sumatera Utara, S3 UIN Sumatera Utara. Dan sekarang yang sudah kita ketahui, beliau menjabat sebagai Rektor IAI Palas dan Ketua MUI Palas Padang Lawas. Kepada Ustadz Dr. Haji Ismail LCMTH, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuni hubbak. Amma ba'd. Yang terhormat Abang Anda pimpinan Pondok Pesantren Al Khair Kiai Haji Usman Siregar ST dan seluruh pejabat struktural yang hadir, yang tidak saya sebut satu persatu karena memang tak saya hafal. Hadir bersama kita para masyaikh, tuan-tuan guru, Abang Anda, Suhendi selaku senior, dan juga para dai, para singapedium. Hadir saudara saya Ustaz Mujib dan Adinda Rizky Hamdan Saputra selaku Wakil Rektor 2 bidang Keuangan dan Administrasi Institut Agama Islam Padang Lawas, dan juga para orang tua murid. Hadir di sini saya tengok senior saya Bang Sakirun. Ini orang tua murid atau guru? Orang tua murid, Masya Allah. Berarti mah apa sikolawan nejolo. Harap kami nejolo di Pondok Pesantren Ekhaywara. Dan sampai sekarang beliau masih terus bersyukur karena namanya Syakirun. Anak-anakku, santri dan santriah Pondok Pesantren Al Khair yang saya banggakan. Jadi kalau menengok santri-santri ini, saya teringat beberapa puluh tahun yang lalu. Karena secara pribadi saya juga adalah santri. Songonjia hamu arisadarion maradu pokir dohot patayat mulai istilah di kurma atau santri dengan santriah itu sudah pernah saya alami.
Makana bope hajak lalohon na menjadi santri sanari sobar-sobar konjolo. Hajak lalohon na menjadi santri sanari. Pula santri ya, dia ada perasaanmu. Sonang do naman jadi santri ya. Terus terang masongoni memang ndak sonangi. Aranan tong anagit manjalaki sonang o son tile. Aso songoni bahad na sotola. Bahad na sotola. Sementara halak di luar tola. Masodong na jolo si paingon ni dongan diaw. Aman niya. Ang gongadong do pedabo tambah ni guarno di ujung. Ano maksudnya? Hindi dong do pegelar, pino machada. Hindi pero natolong ho butong-butong mangan niya. Hindi pero tola ho marbuli na tabo. Hindi pero tola ho honok-honok modom. Hindi pero tola ho mambalab tujay tujulu. Hindi pero tola ho marlaho-laho, wisata tu Brastagi, wisata tu Padang, wisata tu berbagai kota wisata di Indonesia. Bahkan hindi pero tola ho marhape jomak-jomak. Nabatan na sotola. Tetapi to kinay pulamadong along gelar mo pinumatsada di ujung ang way tola mo mangan butong-butong. Modom sino bisa mo marwisata tujay tujul awingon men najolo awda bo sebenar alak pinarik daw alak pinarik di maso nagkin mulai jong-jong awro agak-agak tertarik lalo ka men alak pinarik ini najolo waktu sikola di Kaywara naporan ruaku sebenar na mangan anggur. Naporan ruaku mangan anggur harana adong ulos di bagas gambar anggur na hijau. Kutatak-tatak saja doon. Matabo matong anggur na bago. O anggur na hijau. Sangajo landa matulidawar na nai. Cuma ni boto mo matong sampai sa nari na surong na parang anggur ni pinari. Kula kepe batu si buhuan masoy sangajo na korang maarda ng buron. Pala beberapa tahun kemudian Mandara tahu tanggal 3 November tahun 2006 di Kairo. Nyoban abang-abang senior matu penginapan. Ula si botoro anggur sa ember. Ulotap na mga anggur, anong anggur merah, anggur biji, anggur non-biji, anggur hijau. Ulotap na mga anggur sa tabi di sampai menkeret. Wingod doon, ni Jolo ba yan na forma ro kung mga anggur niyo. Apet tong godangan do arga ni pisang di sarong daripada anggur. Masoy sa kilo sa pondo, sa pon 1,700 rupiah. Tapi itong namura na wargana, ito soro sa ember. Ketika sekolah Arapau di MDANU Pasar Sabtu Pinarik, ulay musim-musim libur dabo marken menak sekolah adong natu Padang, adong natu Bukit, adong natu Sibolga, adong natu Brastagi, macam marlaw-law. Aw pulang asal aw, daw nyo nga do, tsakali medyo ipetu danau tao do. Sambil tu bandara godang penganong pesawat dah. Mau aspal mo de bolak isi. Jadi protes daun tu almarhumah Inata. Mak niku. Demang halak marken tujay tuju lumang araw wisata. Aw nga unjung niku. Unjung ako marlaw-law niku. Halak na wisata na rihla tujay tujul.
Ama jawabannya almarhumah Inat Teh Bagas. Sobar ko mama. Hotok kinai kemungkinan ng kanjelajahon mo di dunia. Sangajo mulai terbukti maulana. Nana perlu joho marlaho-laho harana ngabiro masomu isi. Masomu sanari menuntut ilmu. Sangat somun jentuk kini nasibmu ke depan itu urusan Allah. Barangkali tok kini di perdalananmu ijajoh di dunia ini. Sangajo ama dua benua Asia dan benua Afrika. Saya sudah pernah ke Singapura. Padahal nejo udah mau juga kunjung batu dah. Saya sudah ke Singapura, saya sudah ke Malaysia, saya sudah menginap 1 malam di Bahrain, saya sudah 2 kali ke Uni Emirat Arab. 4 tahun saya di Mesir, saya pun sudah 2 kali ke Makkah. Bukan sombong. Maksud na soibo tohodo sanaria mangsan tirot santiria. Sangai posisimu. Posisimu sekarang lagi berjuang, bukan menikmati. Makanya pulai ngoti guru-guru Tyson jam 4 porngin atau jam 3 nakon. Ya. Berarti bahasa Indonesia lah kita. Tadi saya sekilas mendengar ayahanda pimpinan mengatakan dari semua nikmat yang paling besar yang kita terima adalah nikmat iman dan karena perkara Isra Mi'raj ini pun nanti termasuk sebenarnya ujian keimanan. Imanon kan aku bahasa kita apanya nih? Kepercayaan. Ang na sodong do iman kepercayaan di hati-hati ni bayo sa anak borui sebenarnya hindi na cocok lali agamon. Termasuk tidak akan yakin dia terhadap peristiwa Isra wal Maka sebenarnya rukun iman itu semua kan hal-hal yang gaib. Sama seperti perjalanan Isra wal Mi'raj ini sebenarnya adalah hal-hal yang gaib. Artinya bukan di depan mata kita. Ada rukun iman na pertama, percaya kepada Allah. Mang adong nison na marsuad Allah Ta'ala. Ada yang pernah jumpa sama Allah Ta'ala? Itu gaib. Sesuatu yang belum kita lihat, belum kasat mata, tapi kita yakin. Nah, itulah dia. Yang kedua apa? Percaya kepada Ada yang pernah jumpa malaikat? Hah? Barangkali yang jumpa sama malaikat belum pernah ada, tapi akan ada nanti, malaikat Israel. Kalau kau sudah jumpa sama malaikat, berarti kita tak jumpa lagi. Kitab, hanya Al-Quran lah yang kita lihat. Kalau kitab-kitab yang lain, yang aslinya kan belum pernah kita lihat itu. Apalagi hari akhirat, mau juga itu akhirat. Ada yang sudah pergi ke akhirat. Tapi Anda harus yakin itu. Sedang gerbang akhirat, kita belum pernah ke situ. Apa itu gerbang akhirat? Alam kubur. Itu kan gerbang akhirat. Alam barzah itu gerbang akhirat. Apalagi kode dan kodar, ada yang tahu bagaimana nasibnya besok? Tak ada. Tak pernah kita melihat bagaimana Allah Ta'ala berkehendak dan memutuskan nasib kita. Maka perkara Isra wal Mi'raj ini pun sebenarnya hal-hal yang gaib bagi kita, tapi wajib diyakini. Sekarang begini, kita harus, ini karena yang berkumpul di sini orang tua murid dan anak-anakku yang sedang menuntut ilmu, harus ilmiah sedikit. Sekarang banyak yang merongrong keimanan kita. Nabahatan sanari upaya-upaya ni musuh Islam meracuni pemikiran generasi
dan penuntut ilmu di kalangan kaum muslimin. Karena para pakar di dunia sudah banyak komentar, memang Islam ini takkan bisa dimusnahkan kalau dengan hanya mengangkat senjata. Anggona porang do sebenarnya nikalai nana terkalakon Islamon, nana terancur konon. Aso songoni, harana Islamon pula porang nan dia mati daripada mengulu. Yakin doi kan? Kalau ada panggilan jihad, ini kaum muslimin ini mendingan dia meninggal, mati syahid daripada hidup. Maka konsepnya kan begitu. Ish kariman, au mut syahidan. Hidup mulia jadi pahlawan, atau mati menjadi mati syahid. Makanya orang Islam itu susah dikalahkan dengan senjata. Dua madhab ideologi di dunia ini, na so bisa terkalahkan korang, na paling mengalo. Yang pertama Islam, karena dia yakin kalau dia mati dalam perang, dia tidak akan melewati hisab, dia tidak akan melewati mizan, dia tidak akan melewati titian siratal mustaqim, langsung ke surga. Kan sudah mati syahid. Maka nanajolo waktu perang, salah satu perang Rasulullah dengan kaum muslimin kan begitu. Marung tumpuk di joloan tentara kafiri, ada ke Rasulullah. Isa nagi surga. Betul do dan ning bayo samping naik. Oh lo ning Rasulullah. Isa nagi surga, rapak ke joloan nih. Jadi bapak ini rupanya lagi makan kurma. Apa katanya? Bah. Maksudnya sarasa itu aku bahasa Batak deh. Bah, betul lo tak semua. Nde sompat dia si botoh mangan kurma telobong nupe rambat ko ni ma. Sangajo ni ropo gitu jolan langsung bisa betong si botoh mati syahid. Jadi kaum muslimin ini kalau sudah dibuka pintu jihad, semua mau itu. Para minum tuak perame roti. Nak kena jadi sampah masyarakat mana jihad ni mah. Paninja sawit perame dot. Sudah ada lagi dot. Itu yang pertama. Islam itu kalau angkat senjata tak bisa dikalahkan. Dan dia mati daripada mengul. Karena ketika dia berjihad, lawan nanti berperang untuk hidup, kaum muslimin berperang untuk syahid. Yang kedua adalah orang yang tak meyakini akhirat. Termasuk ideologi Buddha dengan Hindu. Memang yakin kalian tentang akhirat. Nah yakin kalian adalah reinkarnasi. Penjelmaan orang yang sudah mati menjadi hidup kembali. Yakinnya pula mati, dia akan mengulung sini pulang. Mana sungai biaran mati? Misalnya di berbagai negara yang tidak yakin akhirat banyak sekali angka bunuh diri. Kenapa? Karena dia yakin kalau dibunuh diri nanti besok atau lusa dia akan lahir lagi. Ipengatan lalu, ipengit mati deh. Misalnya bab ulama bahat utang, mana itu tingkat 5, baru ang burjulung tutoru. Yung diutangnya 1 miliar di BRI baru ang julungnya dapat asuransi kayo anak-anaknya kan begitu. Itu karena dia yakin ada reinkarnasi. Maradu amang do inang sa sunarmanti. Maka sekarang termasuk hal-hal yang menggerogoti keimanan kita, termasuk racun yang dihempuskan dan disuntikan kepada para penuntut ilmu adalah paham-paham yang ada namanya sekularisme, ada pluralisme, ada liberalisme. Majelis Ulama Indonesia tahun 2005 sudah memfatwakan 3 cara berpikir ini adalah haram. Ada nedokon pluralisme. Nedokon pluralisme na menganggap sudah agama betul. Ini kan tak sesuai dengan iman kita itu. Peda boleh agama na asalkan tengganya dia ngulunon masuk surga deh putih. Kenapa namanya kau sini? Ada setingkat pejabat nasional, pejabat bahkan mohon maaf presiden yang lewat pun bilang begitu. Peningnya agama na ang godenggan bayo sa anak bori masuk surga deh. Hindu pejadi, Buddha pejadi, Konghucu pejadi, Sinto pejadi, Katolik pejadi, Protestan pejadi. Ini bisa meracuni keimanan kita.
Karena bagi kita adalah inna dina indallahil, agama yang betul-betul berterima di sisi Allah hanyalah wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Isa na menganut agama lain di luar Islam, dia tidak akan diterima dan yang bersangkutan pasti akan menyesal. Artinya kita sudah paku mati. Agama yang menurut keyakinan kita berterima hanya satu, yaitu nah. Tapi kalau orang mau beragama lain silakan, tapi jangan akui agama dia betul juga. Maka naro istilah agama sudah bawa sebenarnya tersongon roda di padati nih. Marjari-jari roda di padati semua berbusur bermuara ke busur yang satu. Kan logika mereka tuh. Jadi yang kono songon ini masuk menambah di kota-kota besar halak namar pikiran dan songononan. Masuk ayah na Islam, anak Katolik, anak na Hindu. Terus bagaimana kita mengamalkan firman Allah? Hu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Jadi maka anak-anakku sekalian, hindari pemikiran pluralisme. Akhirkan pluralisme, menganggap semua agama benar, itu haram. Yang kedua apa itu? Sekularisme, memisah urusan dunia dengan urusan akhirat, memisah urusan dunia dengan urusan agama. Agama, politik, agama, ekonomi, agama, pendidikan. Ini pun sebenarnya paham sesat. Karena pada hakikatnya Islam ini adalah agama yang universal, komprehensif, kafah, mencakup seluruh aspek kehidupan. Semua sendi-sendi kehidupan kita ini harus diatur oleh agama. Makanya najolo waktu Turki sebelum Recep Tayyip Erdogan ini, sebelum Najamuddin Erbakan memimpin Turki, waktu Mustafa Kemal itu kan negara sekular. Akhirnya PNS tidak tolak berjilbab. Aso jilbab di agama, PNS di negara. Tidak tolak patidahon atribut keagamaan di luar. Kula lagi martalo kung segala macam sampai kau masjid. Arana sido agama, masjid di nama wilayah agama. Pendidikan, nggak boleh belajar agama di pendidikan, nggak boleh masuk pelajaran agama di kurikulum pendidikan, karena pendidikan itu negara, agama itu ya agama. Politik pesongoni, bahkan orang ustad pengetahuan berpolitik, karena ustad itu agama, politik itu negara. On pepaham sosat doang. Apa yang ketiga? Liberalisme. Apa itu liberalisme? Liberalisme itu sebenarnya adalah memberikan kebebasan kepada akal. Bahkan hasil logika dan pemikiran itu di atas nas Al-Quran dan hadis. Pula dong ayat na so cocok tu akal niya, tinggal kon ayat itu, pakai akal. Pula dong na so cocok tu akal niya hadison, tinggal kon hadis pakai akal. Ini pun sesat. Karena bagi kita ahlu sunnah wal jamaah, yang menjadi tolok ukur dan pijakan kita adalah Al-Quran dan sunnah, Al-Quran dan hadis. Maka konsepnya begini, catat kok. Anggo penuntut ilmu dah bahwa sesuai dengan anjuran Imam Zarnuji di dalam kitab Ta'lim, itu tak boleh tinggal pena dengan buku. Tak boleh itu. Kau nadong do tes tu dia ho kau nadong do buku bijak mudah pen. Ada konsep beragama dan berpikir di dalam Islam. Apa itu? Catat Al-hasanu ma hassanahu syar'u wa in qabbahahu al-aqlu. Al-qabihu ma qabbahahu syar'u wa in hassanahu al-aqlu. Nah, ini konsep. Artinya yang baik itu apabila syariat mengatakan baik walaupun akal mengatakan tidak baik. Yang tidak baik itu apabila syariat mengatakan tidak baik walaupun akal mengatakan baik. Anong dalang asoni? Cocok dalalahoinang ayat
yang membolehkan poligami? Hah? Kaum ibu may sapaan. Ang kaum bapak pasti cocok. Cocok kalaloy ng Quran Surah An-Nisa ayat 3. Fankihu ma taba lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah perempuan itu yang baik menurutmu 1, 2, 3 atau 4. Al-Quran patolaw. So hindi ada menurut akalmu cocok na lalaho. Kalau kau ahlu sunnah wal jamaah wajib cocok. Walaupun bertentangan dengan akalmu, tidak cocok pula laboto ni. Puhore na so cocok. Tunai sampai ni kan cocok na lalaya. So rasul itu na rasul na hajab na ronir to. Itu contoh kecil. Sebahagian tidak cocok lalaya ayaton. Cocokan lalaya ruania. Sebagai orang yang berpaham Ahlussunnah Jamaah dan bukan liberal, maka pemikiranmu itu inang harus kamu bantah sendiri. Anggo mengenai indah rahoni poligami itu urusan deh. Ki ulang dong kon cocok pula la ayaton ulang nimo. Ki anggo indah cocok pula padua nimo tu amate itu hak deh. Daripada padua out konan do pe urasa mateni mu iho me. Itu contoh nas yang kadang-kadang kurang diterima oleh kaum muslimin. Kaum bapak. Naloja malalaya mangutang tujay tujuh lugit balanjo ni anak ni di al-khairan. Nanong dapat. Rada sa manitile. Roma bayo. Nda po dahil po siya nung. Ang gohepeng na dokon mina 5 juta yulen may. Cuma tukin na pula sa bulan at panggati ho menjadi 6 juta may. Pula 2 bulan 7 juta. Pula 3 bulan at menjadi 8 juta. Ang menurut akal ni amaton muna cocok malalaya. Daripada nga dong bayan na syukur malalay tolong niya aw. Bope na marbungo so niya. Ikan akal niya deh. Na cocok malalaya dapat pinjaman nun bope marbungo. Isa pa negara ikhlas no ikhlas niya. Tapi rupanya nas Al-Quran mengata-kata boleh. Bope cocok lalaho, indah cocok nih Al-Quran. Itu bagian dari riba. Apalagi sebenarnya pulai tabahas tu dasar, na naman nolong na babayo ini. Nama nolong deh. May boto yan tong ho na kesulitan, na sodok epeng, na terdesak. Iba hindi usir pe boko marap. Ang ho nagit manolong bayakan nga sa mani. Don 5 juta, kinay paulak 3 juta sa tongan niya. Uy, manolong may. Ano na sa mani? Don ulan yung pinjamat sa 10 juta, 8 juta pe paulak niya. Uy, manolong may. Kaya ang don ulan yung pinjamat sa 10 juta, bayarin 15 juta, nagit manolong don. Kau sudah jatuh, ilagay-lagay mo sa depe. Jadi makanya biasanya ajaran Islam ini apa yang dibolehkan itu yang beruntung. Apa yang tidak dibolehkan pasti yang merugi. Kalau bukan Anda yang merugi, orang lain yang merugi. Maka konsepnya nekin aha sama-sama jolo santri-santria. Al-hasanu ma hassanahu syar'u wa in qabba'ahu al-aqlu wal qabihu ma qabbahu syar'u wa in hassanahu al-aqlu. On matokin na yang manginang tiop pula masuk ke jenjang perguruan tinggi indah menjadi Islam liberal kau bikin. Masonari na lelen do pikiran liberal. Poligami haram. Menikah antar jenis naron halal. Antar apa namanya? Antar agama halal. Deba sesama jenis memang halal bisa niya. Zina peningnya marung halal, mocong. Kenapa? Karena dia membebaskan akalnya melampaui nas Al-Quran dengan hadis, dan ini haram. Jadi ada 3 pemikiran yang harus kita hindarkan sebagai penuntut ilmu dalam Islam. Yang pertama tadi pluralisme, yang kedua sekularisme, dan yang ketiga liberalisme.
Marado amal nang sasulen hormati ngapa udah sampai-sampai udah tuh kajon. Kalau ada juga. Oh, ibabahat Ustaz bahasa Indonesia nih. Nah, rupanya banyak di sini yang tak paham bahasa Batak ya. Berarti orang Jawa biasanya. Saya kalau menengok orang Jawa ini agak sedikit minder saya. Karena orang rumah baru Jawa. Dari Bantul, Jogja. Nah, makanya kalau ada orang Jawa saya hormat. More ada boy. Bukan saya tak mau dulu berwasibuan, tapi mahal kali mahatnya. Baru lubis kali 60 juta mah. Akhirnya jalakan baru Jawa. Saya berangkat alat sholat. Tapi uang hangusnya mahal. Kena juga saya 20 juta. Tapi itu baru istri pertama. Tapi nanti kita akan menyinggung. Rupanya Rasulullah itu pun selama Khadijah menjadi istrinya tak pernah poligami. Dan setelah Khadijah wafat, Rasul menikah dengan beberapa perempuan, tidak ada keturunannya yang hidup dan berketurunan. Maka semua ahlul bait itu semua adalah keturunan Rasulullah dengan Khadijah. Bisa dipahami sebenarnya hakikat keluarga normal Rasulullah itu monogami, beristri satu. Setelah itu masa-masa perjuangan dan masa dakwah. Maradu amang dan inang sasudah nang hormati. Isra wal Mi'raj ini seperti yang disampaikan oleh Tuan Guru kita tadi, termasuk salah satu mukjizat besar. Bahkan kalau menurut mayoritas ulama, peristiwa Isra Mi'raj ini adalah mukjizat terbesar kedua setelah Al-Quran. Makanya kalau mukjizat Rasul paling besar itu adalah Al-Quran. Bisa ditengok di zaman sahabat, bisa ditengok di zaman kita ini, bahkan bisa ditengok sampai akhir zaman. Karena satu-satunya kitab yang mendapatkan jaminan dari Allah, dia akan tetap orisinil, akan tetap asli, akan tetap valid, hanyalah Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran itu, dan kami betul-betul akan menjaganya. Maka sampai sekarang tak ada yang bisa mengotak-atik Al-Quran ini. Sehuruf pemago langsung terboto nih. Ada sini yang hafal Quran, yang sedang menghafal Quran. Ya, kalau mau sekolah ke Timur Tengah, ke Mesir dan negara-negara Arab lain, minimal harus hafal lah 2 juz. Lisan dan tulisan itu seminimal-minimalnya itu. Makanya pula mang merencana mamang song nijo inang, dah walak lah saja dah. Gok do di Mesir mahasiswi asal tapanuli bagian selatan. Ulang isang ko na luar negeri ba alak lay din. Ada baru peko. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini adalah mukjizat terbesar kedua setelah Al-Quran. Dan memang peristiwa Isra Mi'raj ini seperti yang kita singgung tadi di awal, dia harus disikapi dengan iman. Karena kalau disikapi dengan logika, banyak yang tak masuk akal. Apalagi waktu itu dengan keterbatasan teknologi informasi. Sadia do jarak di Masjidil Haram itu Masjidil Aqsa. Bisa kau tengok di Google Maps sekarang. Kurang lebih 1.000
400 sampai 1.500 kilometer. Bayangkan itu. Kalau dulu hitungannya sekitar 2 bulan perjalanan. Berapanya jarak antara langit pertama ke langit kedua? Itu kalau dalam riwayat hadis tak disebutnya jaraknya, tapi kalau jalan kaki katanya sekitar 500 tahun. Berapa lapisnya langit yang dilewati itu? 7 lapis, berarti 350 tahun perjalanan. Dan coba bayangkan, Rasulullah hanya melalui itu mulai dari Isya sampai subuh sudah balik ke Makkah. Kalau logika dan hitung-hitungan ilmiah itu tak masuk, apalagi waktu itu. Tetapi karena Abu Bakar As-Siddiq menyikapi dengan iman, lo bisoni do pesugari cerita na hebat na ngojawat may dokon Nabi Muhammad, au yakin mau ini. Kan begitu. Itulah hebatnya. Kita pun sebenarnya begitu. Cocok tak cocok kau rasa ajaran agama ini, kalau kau beriman wajib kau terima itu. Jadi Abu Bakar pun begitu. Lebih dahsyat dari itu pun cerita Muhammad, kalau betul beliau mengatakan itu, maka dia benar. Itulah dasarnya beliau disebut dengan As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kurang lebih 1.500 km. Banyak di situ ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi dan kemudian Nabi ajarkan kepada kita. Karena Rasul kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan tidak langsung itu. Dia kan transit. Dia kan istirahat di beberapa tempat. Karena tujuan salah satu Isra Mi'raj ini seperti ayat yang dibaca oleh qori kita tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina. Apa artinya itu? Supaya kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan, sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Jadi Allah Ta'ala sudah perlihatkan di dunia ini aja, di perjalanan rute Isra saja. Isra itu kan perjalanan dari Makkah ke Palestina. Mi'raj kan naik ke atas. Sudah banyak Allah nampakkan tanda-tanda kekuasaannya, termasuk jejak orang-orang soleh di masa lampau. Dia contohnya istirahat di Mesir. Pertama istirahat di Madinah. Rasul sebenarnya sudah tahu itu, kalau dia akan terusir dari Makkah dan akan menetap tinggal di Madinah. Karena waktu Isra Mi'raj itu sudah dikasih tahu. Ketika di Mesir, istirahat di Bukit Sinai. Bukit Sinai ini kalau kita sebut mengatakan Tur Sina, Tur itunya bukit. Rasul sudah tahu itu dengan keterangan Jibril bahwa di situ ada sejarah. Ketika Nabi Musa lari dari kejaran Fir'aun, ketika dia munajat dengan Tuhannya, ketika Allah bercakap-cakap dengan Nabi Musa sesuai dengan hak Allah yang laisa kamitslihi syai'. Di daerah Bethlehem, Rasul juga istirahat di situ, mengenang bagaimana kelahiran Isa al-Masih tanpa seorang ayah dan tanpa bidan. Masyitoh yang terkenal tukang sisir putrinya Fir'aun itu pun sudah istirahat di situ dan mengenang bagaimana orang-orang sebelumnya yang memperjuangkan imannya bahkan sampai korban satu keluarga. Jadi sebenarnya perjalanan Isra wal Mi'raj termasuk hikmah natwita untuk Rasulullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang banyak kepada Rasulullah, bahkan amanah, dan juga disampaikan kepada kita umat Islam. Menuju perjalanan Mi'raj. Di Simay Taboto
bahwa sebenarnya semua nabi dan rasul itu dikomandoi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena rupanya setelah dari Masjidil Haram transit di Masjidil Aqsa, dalam hadis sahih kan Rasulullah salat 2 rakaat. Rupanya dialah yang menjadi imam dan jamaahnya semua adalah anbiya wal mursalin mulai dari Nabi Adam. Pertanyaan kita, sedia bahat dolangan Nabi dan Rasul. Ada yang tahu? Santri, berapa banyaknya Nabi dan Rasul yang pernah ada? Hah? Ya. Kalau di hadis dan di ayat Quran, minhum man lam naqsus wa minhum man naqsus wa minhum man lam naqsus. Sebagian ada Rasul itu yang disampaikan kisah-kisahnya, sebagian ada yang tak disampaikan, tak disebutkan kisah-kisahnya. Tapi dalam riwayat hadis, Abi Dzar Al-Ghifari pernah bertanya kepada Rasulullah, kam adadul anbiya wal mursalin? Sedia dolangan jumlah di Nabi dan Rasul. Apa jawaban Rasulullah? Mi'ata alf arba'a wa ishrina alf. Mi'ata alf wa arba'a wa ishrina alf. Berapa itu? 124.000. Bagus. Apa itu dai? 124.000 saja jumlah DPT di Kabupaten Paranglawas. Kurang lebih 170.000. Berarti saya tengok DPT Kabupaten Pakpak itu sekitar 90.000. Berarti sugari pelubut Nabi dan Rasul mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad kita kabupaten mah. Makanya pula kia mutu Mesir tu kinai. Adong-adong nasi kuburan ni Nabi, kinda Rasul. Contoh na pula kia tu Alexandria, Skandaria. Adong si kuburan Nabi Daniel. Rupanya Daniel itu Nabi juga. Ada juga Nabi Samuel. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin Samuel. Ada yang mengatakan Sam'un itu pun Nabi. Bahasa Inggrisnya Samson. Ya. Jadi rupanya Nabi itu berjumlah sampai 124.000. Warusulu minhum 300 wa 10 wa 15. Dan Rasul diantara yang 124.000 itu berjumlah 315. Dan berapa yang wajib kita ketahui? Jadi Rasul saja, artinya pasti kalau Rasul kan pasti Nabi. Tapi kalau Nabi belum tentu roh. 315 kalak sebenarnya Rasuli, cuman hita Ahlussunnah wal Jamaah sesuai fatwa ni para ulama 25 menit na wajib diboto. Pulang ay boto mardo sa pamapil ko inang nandun inaton no ipalalay ni panilinin na po pati sa pa pura-pura malingin hape may apil ko inang kamu amang may apil ka mo na 25 maksud na pulang apal pa na mesti marjejer na po na jelas na sukari no kot kalak buwari boto na buwari ni Nabi buti mada isoleh buwari ni Nabi deh buwari Nabi do pa Nabi soleh cuman adong pwede di TikTok sebutkan nama-nama Nabi ni video kondan nakon Adam Idris pula terakhir Jamal niya mo Jamal nga buwari Nabi deh yang gua soleh buwari Nabi deh Zakaria Ilyasa, David, wani Nabi do bay. Daud ditungi, bahasa Inggrisnya David. Yesus Nabi deh, Nabi do bay. Nabi Isa ditungi, bahasa Ibrani na Yesus. Salomon, wani Nabi deh.
Sulaiman dimaksud nih. Abraham, Ibrahim, Noah. Jadi 25 dedongan na wajib ni apal. Suni pengadapot ko sangajo di porot na mong mutaw. Enjau dah. Ngon perjalanan Isra Miraton hitaboto rupanya semua nabi dan rasul itu salat di belakang Rasulullah di Masjid Aqsa. Para ulama menerangkan ini kemungkinan adalah ruhnya, jelmaannya. Karena banyak kali. Tapi poin yang kita ambil adalah betul-betullah Nabi Muhammad itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu sekalian nabi dan roh, dan tidak ada nabi setelahnya. Maka termasuk ciri-ciri paham sesat apabila yang bersangkutan mengaku sebagai nabi. Nda dong be nabi benung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiullah doda. Anggo nabil bilon mungkin go. Nabi lak betong go. Nabi rong pe go. Tetapi anggo nabiullah ngadong pe. Adong di padang lawason na mayakin adong nabi setelah Nabi Muhammad. Adong. Adong so nalakteran unit 2. Terampir. Saya pernah ceramah di sana. Rupanya ada sana Ahmadiyah. Sebagian di unit 2, sebagian unit 3. Sekitar 60 kakak itu. Mohon maaf, kafir deh dah. Tak boleh kita menjalin hubungan pernikahan dengan mereka itu. Karena nabinya bukan Nabi Muhammad itu. Nabinya kan Mirza Ghulam Ahmad. India calling dari Kodian. Dulu India, sekarang masuk wilayah Pakistan. Mirza Ghulam Ahmad. Kitabnya pun bukan Al-Quran itu. Itu namanya Tazkirah. Dan rupanya ada di padang lawas ini. Anggo KTP ada Islam di sini. Tapi kalau kita menjalin pernikahan dengan mereka haram itu. Karena hakikatnya mereka bukan Islam. Walaupun katanya dia Islam Ahmadiyah, tidak ada itu. Karena bagi kita Islam itu dia harus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau bukan Muhammad nabinya ya bukan Islam. Kafir deh, dokon jalai ya. Megaw na inang. Antar dokon na daw dito terampil unit-unitnya. Artinya jangan kita terkecoh dengan istilah Islam Ahmadiyah, Islam Qadian. Hakikatnya mereka kafirnya itu. Dari perjalanan Isra Mi'raj ini kemudian saya tak menceritakan lagi secara rinci karena sejarah itu tak akan berubah. Di perjalanan Rasulullah Isra wal Mi'raj ini ke langit, banyak juga ilmu yang kita dapatkan. Karena selain Rasulullah silaturahmi dari langit pertama sampai ke langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, sampai diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka. Rupanya di surga Rasul mendengar suara sandal seseorang. Ibege Rasulullah suara dibayo nalaho di surga. Ditanya Jibril, siapa itu? Suara sandal siapa itu? Suara terompah siapa itu yang jalan-jalan di surga ini? Rupanya itu alam misal. Kata Jibril, itu suara Bilal bin Rabah. Suara nisolop Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah di Mekah dopeya solop memang terbege dopak di surga. Setelah pulang Rasulullah ke Makkah, kan ditanya Rasul, dipanggil, wahai Bilal, apanya sebenarnya amal-amalanmu yang tidak diamalkan orang lain? Tidak ada Rasulullah. Saya hanya mengamalkan apa yang Rasul perintahkan, biasa-biasa aja. Pasti ada itu, karena suara sandalmu sudah kedengaran di surga. Oh begini, kata Bilal bin Rabah. Saya Rasulullah, setiap selesai berwudu, saya pasti sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat wudu.
Dari sini kan bisa kita pahami, ini berarti awalnya belum diajarkan Rasul, tapi sudah dipraktekkan oleh Bilal bin Rabah, dan rupanya manfaatnya sudah nampak di surga. Maka dari situlah sebenarnya kita sunat salat, sunat wudu yang tak punya waktu. Andigan kau menjawet inang, sunat mau salat 2 rakaat. Warna salat sunat wudu. Kula porro amo berarti terbege soran di solok jopang mi di surga. Rajin-rajinlah salat sunat wudu tanpa waktu. Andikan menjawet sunat salat. Unjung na laksanaon ko Unjung na laksanaon kamu maradu amang sa sudena. Mulai Isra Mi'raj tadariyo namal kon may. So tarbege tokin na isolok mo di sarubo. Dan uniknya secara fikih, salat sunat yang tak ada waktu khusus ini bisa ditumpangkan itu niatnya kepada salat sunat yang lain. Jadi pula menjawit konaron lau zuhur masuk ke tu masjid kan sunat usai sembahyang tahiyatul masjid tidak. Bisa itu kau gabungkan sengaja aku salat sunat wudu atau salat sunat tahiyatul masjid sambil salat sunat wudu 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Inilah bedanya orang yang mengaji dan tak mengaji. Dua niatnya tetap satu pelaksanaan, 2 pahalon. Menyung dilaksanakan kau bahkan menurut ulama fikih dengan sunat salat sunat yang lain kita tahu tumpang. Kebetulan kau sudah selesai berwudu, sudah masuk masjid, sudah pula azan, pasti sholat qabliyah zuhur. Maka niatkanlah sengajaku berniat sholat qabliyah zuhur. Harus itu duluan, karena biasanya yang tompangan itu yang kita sebut duluan, karena dia paling berat, dia punya waktu. Baru nanti yang menompang yang tak punya waktu. Sholat sunat wudu dan sholat sunat tahiyatul masjid itu tak punya waktu. Kapan kau berwudu kau sholat, kapan kau masuk masjid kau sholat. Tapi kalau qabliyah memang harus sebelum melaksanakan sholat zuhur. Maka sholat qabliyahnya duluan. Puasa besok ini deh. Sengaja aku berniat puasa 10 Muharram sambil puasa sunat Kamis, topet jadi Kamis itu pun boleh juga itu. Tapi kalau sholat sunat kau sandingkan, puasa sunat kau sandingkan dengan puasa kodoan, mana yang lebih berat? Kodoannya lah. Sengaja aku berniat mengkodo puasa Senin sambil sunat puasa sunat Senin. Jadi harus yang beratnya dulu disebutkan. Begitu konsepnya dalam qawaidul fikih. Disujua mahitaboto sebenarnya kabar sian Rasulullah bagaimana kesunahan hijama. Tendoro inang hijama. Tendoro mang hijama. Mada warna penyeboto. Marboko. Nda buko marap ya. Marboko nila daroi. Rupanya ini bagian dari syariat Islam. Dan memang ini termasuk pengobatan Islam yang lalai orang Islam sebenarnya di sini. Padahal sebenarnya rata-rata penyakit kronis itu disebabkan oleh darah. Dan hijamah itu adalah obat darah. Ada yang tukang bokom tuan. Perlulah dibuat di pesantren Al-Khair ini pelatihan bekam. Ustaz Mujib aku malu di sini. Arana penyakit kronis on rata-rata on darah don. Darah tinggi, darah rendah, jantung, liver, asam urat, apa? Kolesterol, tetanus, sapak darah. Nah, itu penyakitnya. Dan itu semua salah satu pengobatannya adalah dengan mengeluarkan darah. Karena rupanya begini ceritanya, ketika Rasul akan pulang dari Mi'raj itu,
Ada sekelompok malaikat yang berseru, "Ya Muhammad, mur ummataka bil hijamah." Wahai Muhammad, suruhlah umatmu berbekam. Omang nyung ko marboko minang. Perlu marapui bokom ko. Apalagi sebenarnya adong no penyakit na lakon munombo masjid tulu martawan. Adong na bo. Sampai marurus o buki. Dicocok ni bokom ni. Saya dulu waktu datang dari Kairo, ini termasuk saya populerkan itu. Guru-guru pondok pesantren Al-Hakimiyah, saya bilang kita bikin pelatihan bekam. Jadi guru-guru Al-Hakimiyah rata-rata 80%, apalagi ustaz-ustaznya tukang bokom deh. Dan saya bilang, kita latihan bekam tak mungkin bisa praktek kalau tidak ada alat bekam. Maka kepada yayasan supaya memberi alat bekam. Akhirnya tabusi yayasan alat bokom, tapi potong gaji butimon. Akhirnya rata-rata usaha hakimnya tanya lah tukang bekam itu. Kayuara, pondok pesantren Kayuara, kita buka yuk pelatihan. Perlu itu karena itu termasuk warisan Tibbun Nabawi, pengobatan ala Nabi. Itu diketahui dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, dan Rasul pun sebenarnya memang beberapa kali berbekam. Maka hati marbokom sunat bersolawat, sunat membaca ayat kursi. Nah jihin-jihinan bisa dibokom. Nah jihin-jihinon, maka ada namanya bekam ru'yah. Saya rasa bisalah nanti diundang Ustadz Joko Wahyono dari Transpir 1B untuk sebagai tutornya, karena beliau termasuk ahli bekam yang sudah bersertifikat. Atau Ustadz Yusuf Pasaribu dari Mata Air, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Sosajulu. Misalnya kita buat di sini. Untuk alat bekamnya dibelilah satu-satu guru-guru kita ini potong atas. Bisa metuantil. Itu diketahui dari sini. Dan diketahui juga lah bagaimana dahsyatnya mengamalkan penutupan surah Al-Baqarah. Apa itu? Apa itu penutupan surah Al-Baqarah? Illahi ma fis samawati wal ardh. Sampai amanah Rasul, sampai walahil masir. Bahkan kita sudah membuat itu bagian dari wirid kita sehabis sholat. Itu kata Rasulullah, siapa yang melazimi terus mengamalkan itu, kafah, itu sudah cukup baginya. Artinya tak disebutkan lagi secara spesifik apa manfaatnya, tapi seolah-olah itu sudah cukup, mencukupi amalan-amalan yang lain. Maka sebenarnya disunnahkan ulama-ulama tak menjadi bagian dari aurat ba'da salat. Wirid-wirid sesudah sholat. Dohot bagian dari bacaan tahtim. Dan termasuklah surah Al-Fatihah. Al-Fatihah yang katanya Ummul Quran, yang katanya surah apa? Pokoknya sentral ibu kotanya Al-Quran itu. Dari situ bisa kita pahami bahwa memang kalau sholat fardu itu yang salah satu rukunnya Al-Fatihah dimulai dari sepulang Rasulullah SAW dari perjalanan Isra wal Mi'raj. Maradu amal yang sasudena, dan di situ juga lah kita ketahui bagaimana dahsyatnya mengamalkan baqiyatus shalihat. Ada baqiyatus shalihat. Zikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sebagian menambahi lagi, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil. Rupanya itu adalah bacaan yang diajarkan Nabi Ibrahim di langit ke-7 kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya disampaikan kepada umat ini. Suruhlah umatmu wahai Muhammad untuk bercocok tanam di surga. Fa inna turbataha thayyibah wa arduha wasi'ah. Karena tanah surga itu sangat subur lagi luas. Ketika Rasul bertanya kepada Ibrahim, apa rupanya tanaman-tanaman surga itu? Rupanya cukup dengan bacaan Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah,
Allah Akbar. Aku dapat kita di sudah itulah. Itulah yang nyanyikan ustaz-ustaz itu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rupanya ini bacaan didapatkan Rasulullah dalam perjalanan Mi'raj yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Tetapi Bapak Ibu sekalian, oleh-oleh terbesar Rasulullah adalah kewajiban sholat. Maka bisa dikatakan kewajiban sholat itu sebenarnya mulai semenjak berapa tahun dari umur kenabian. Ini saya uji dulu santri ini. 3 tahun do umur Nina Binta na perjalanan Isra Mi'raj. Siapa yang tahu? Berapa tahunnya Rasulullah menikah dengan Khadijah? Berapa tahunnya umur Rasul diangkat menjadi Rasul? Berapa tahunnya umur Nabi ketika perjalanan Isra Mi'raj? Berapa? 51. Berarti 3 tahun kerasulan ni Nabi baru wajib sholat. 11 tahunlah setelah Rasul menerima wahyu pertama baru wajib sholat. Di mana kiblatnya waktu itu? Masjidil Aqsa. Setelah itu nanti kan 2 tahun kemudian Rasul dan kaum muslimin akan pindah besar-besaran hijrah dari Makkah ke Madinah. Itu terjadi ketika umur Nabi 53 tahun. Berapa tahun Rasulullah wafat? 63. Berarti berapa tahunnya Nabi Muhammad menjadi Rasul? 3 tahun Nabi Muhammad menjadi Rasuli. 20 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dan usaha yang 23 tahun inilah yang menyebabkan Islam tersebar ke seluruh sentral alam termasuk kita di mana nanti. Bapak Ibu sekalian, maka dari situlah wajib sholat. Yang salah satu rukunnya adalah Fatihah. Cuman masuk kiblat ke Masjid Aqsa ada Palestina. Dungi masuk zuhur pe 2 rakaat pe. Asar pe 2 rakaat. Isya pe 2 rakaat. Yang go maghrib leng na tutup itu 2 rakaat. Subuh pe leng tutup me 2 rakaat. Dung pindah dari itu Madinah baru bertukar. Zuhur menjadi 4 rakaat, asar menjadi 4 rakaat, isya menjadi 4 rakaat. Lektola do karejon 2 rakaat, cuman hati musafir. Itulah namanya sholat qasar. Menjung dilaksanakan ko daripada bomat to bangon yung dipini menjamak qasar. Itu medan kipoken. Berarti nga sumbayang na boy. Atau sumbayang niya tapidor na pinong. On perong doon sebenarnya dilema. Anong namamandokon na sonon? Ang wana motor pribadi ni ba Ustad Ariel so maringkas solat iba iya so na makosor ibi kan bisa di masang ide pemaradian niya. Ron so ni. So onjero se baik. Pulakeho tumedan makosor do sa negas na saling oparokat. Sebenarnya adong ketentuan. Ula perjalanan ni inda pedo sompat tolu marhala umdengan do pe sebenarnya solat sempurna. Ang ondo perdalanan itu sinipuan, tola may kosor manjama. Tola mabay. Tola may cuman leglegesan de sempurna. Kaya ang gumalaw ito lumarhala, ang batas na kan 2 marhala dito sekitar 90 km. Ara namun sibuan to sinipuan na batas 100 km. Kaya ang unon mungkin rasa 150 tidak. 120 atau 125.
Ang gongonon na petu sinipuan undeges de sebenar na sempurna o parokan na di main. Tiang goon tumedan bope malim lalaho sanggup do tong parokan suro pasukan asar bisa do nari istirahat setiap waktu sholat lek dengganan de nang manjama kosong ko. Arana mailen Allah Ta'ala rukhsah keringanan. May tawar ko nito ho. Jatong napabilak-bilakon mo itong araw mga malkon na dili. On madabedana solat at puaso. Ang bupuaso bopetola pamangkana maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayamin ukhor. Isa namarnyay cuman balik bisa do puaso. Atau perjalanan kaya na bisa do puaso. Tola do puaso iganti ho di koro di hari lain. Tetapi wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalaupun kau sedang sakit, ngapo na palagit mati lalaw na maranyay, gumenan man di puaso. Atau marpadalanan ko, kaya natinang na maraso do mo tori, bo penatola do na so puaso mo so ni. Aso, naborat na makodo, naborat. Oh, borat do laloy na. Ra kubahan do pe kodoan mo kan. Kodo mari bulan Syakbanon. Ara na bulan ngay kodo marlapis tahun na itu tahun na ro. Wajib mo ay membayar fidyah dalam hitungan 1 hari. Ulama 3 tahun puasa muna sa sadari ngay kodo ho berarti madung wajib ko membayar 2 fidyah ini. 10 tahun baru kodo ho 10 fidyah. Hari na tetap 1 hari wajib diganti. Kasi itu hukum ni. Natolak palambat-lambat kodoan. Anda boleh dokon kodoan dor itu kaum ibu di dokon. Sebenarnya kaum bapak pegok dia puasa di mantinggalan. Aso ada kaum ibu saya dokon harana kaum ibu yang masih subur memang ada masa-masa mereka tak boleh puasa. Kaum bapaknya dong masona cuman memang ay puasa ya. Karena dong lesong ini. Para doa mang nang sasun hormati. Oleh terbesar adalah salat. Makanya solat inilah ibadah yang tidak menerima tawar-menawar. Anggo puaso da anggo ngalalu nagkinin atau lagi musafir ko atau tama yo ngalalu be pula puaso do pe nak buru ini dokter mate me. Nakot ko so puaso. Bahkan makoro pengawajib bibang kosong ni. Pidia sa jodam. Anggo na jokat do. Aharo ke nagi jokat ton horto pengadong. Taror potong namasuak na dong horto niya. Amin dong jokat mal niya. Bahkan zakat fitrah pun kalau dia tak tahu lagi apa yang mau dia makan besok, pen miskin namanya boy. Orang terpakir di antara pakir ini maksudnya. Bahkan nggak wajib zakat fitrah. Sengaja pada ribu jokat pemain. Cuma halak kita orang mau tahan berutang paling membayar. Anggo sebenarnya anggo nasodong no be sangayo igoto ya sanga apang anon niya sa petyo. Nagit mangharap kon raso kis kon si sol kon do. Zakat kita pengawal. Haji. Ya jelas di ayat ini, liman istata'a ilaihi sabila, yang sanggup saja. Sanggup secara finansial, sanggup secara akses. Engkau orang sehat ya Ustaz, tetap wajib. Tapi kalau sholat, selagi hayat di kandung badan dan pikiran masih waras, tetap wajib. Ndak lalu jong guru ni ajuguk ko. Ndak lalu ajuguk ni ngageleng ko. Gerakan di mata dan gerakan mata usumbayan. Ndak dong aik ni tayamum ko. Ndak dong tanun ni sholatlah li hurmatil waqti, tanpa wuduk dan tanpa tayamum. Maka sebenarnya sholat itu ada tawaran. Ang koleksi do pe akali lektorang do pe terpakuliko di boto do pe warnia, boto do pe lak naro tetap diwajibi. Maka kaum bapak kaum sekalian, on pe sebenarnya intinya na pasikola onot sebenarnya on do sentral. Maradu santri, santriya, bope juara sada umumnya, juara kelas, dapat setempel kalau istilah di purba.
anggona soto guru sumbayang nazong daripada prinsip nazong. Karena sebenarnya on masalah satu hikmah pasikola untuk pesantren. Dungi meradu amang ini yang sasuden. Rasulullah SAW kan dalam satu hadis mengatakan apa katanya? Muru auladakum bis salah wa hum ibnu sabah. Suruamu daga anakmu yu sumpayang anggo mandung marumur kalai 7 tahun. Suruhlah anakmu baik laki-laki maupun perempuan, suruhlah dia sholat kalau dia sudah 7 tahun. Kalau kau tak menyuruh kau berdosa. Anggo ngai suruh amang berdosa oh. Watribuhum alaiha wa ibnu ashar. Suruhlah anakmu sholat kalau mereka sudah umur 10 tahun dan kalau mereka tidak mau pulang. Ulama disuruh hodang anak mina umur 10 tahun ini daraya wajib dipukul kok. Tapi jelasnya bidarbin ghairi mubrik, dengan pukulan yang tidak berbekas. Ulang atau digendan kung usia satu ngamate. Lombong-lombong merata-rata usia dama. Namalip tu hoy. Tapi kalau ini tak dikerjakan kita berdosa. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahlah di antara anak laki-laki dan anak-anak perempuan, jangan lagi satu tempat tidur. Ulama dung 10 tahun umur di daga anak wajib menipisah modom. Nakon na siap menang kamarmu. Maka hadison sebenarnya menjadi motivasi judita. So ringgas marusaho, so tarpagodang bagas. Wajib adong kamar ni ba, kamar ni danganang ada boru, kamar ni danganang lain, kamar ni tamu. Minimal masugari 4 kamar ni batile. Daripada bo, manghidup terus, memben kamar ni bagas sudah bisa. Kau kira aku berdosa daripada semua ini. Berdosa dorang kolak menghidup aku na surong kamar di bakas. Karena berita tu teman. Ula porro amu halal menghidup, apa yang dorang kamar di bakas memel tolu. Maka sebenarnya kau yakin na marado orang tua murid, orang tua santri sa Sudena. Ondorak po salah satu tujuan mo pasikola tu pesantren tile. Songonjia sotogu sumbayang ilakan ako. Songonjia sotogu sumbayang ni baru tahu casuden. Karena bagaimanapun juga solat ini akan menjadi indikator kesuksesan kita nanti di akhirat. Mungkin mang jojo ditabagi pas sampai guru. Awalu ma yuhasabul abdu min amalihi yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama kali akan dihitung amal seorang hamba itu di hadapan Allah adalah salatnya. Fa in awalu ma yuhasabul abdu min amali as-salat. Amal pertama yang akan dihisab, diperhitungkan di hadapan Allah SWT dari seorang hamba adalah salatnya. Fa'in najaha faqada faza wa aflah. Kalau perkara solat dia lulus, maka dia akan beruntung. Menurut keterangan di para ulama, urusan lain akan semakin lancar. Wa in fasadat faqada khaba wa khasar. Tapi kalau perkara solat dia tak beres, rusak, maka dia akan kecewa dan menyesal. Pasti songnedokannya Allah Ta'ala, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Memang anggo cocok sumbayangon sah dan berterima, pasti akan menjadi perisai untuk berbuat fahsya dan untuk berbuat munkar. Boleh teligin tafsir ni ayaton,
Solat katanya bisa membentengi kita dari fahsya. Apa itu fahsya? Dosa yang mendengarnya pun kita malu. Dosa na palilaw na buwan. Termasuk dosa yang berhubungan dengan pornografi, asusila, sangajo pabege-bege na pailaroa. Perkara gait manggaiti beto. Fahsya magurni. Kalau solatnya aktif, berterima dan sah, biasanya dosa-dosa yang fahsya ini tak mau dilakukan. Yakin ang sumbayang halak huragion, kosong di kape-kape antile. Ano sa kape-kape tuak, kape asusila? Adong, de, cuman ngay boto mo haran to, anda pelangkan kabutin. Boy sibuan na bahati. Dosa yang memalukan. Mambege berita na pengabang so terkece ang morong si mora ni ba? Iba na marmora maranang puro isi nga terkece ilarwa. Man mandokon na sa jo. Apalagi to makarejohon. Itu namanya fahsya. Wal mungkar. Dosa selain itulah. Dosa na marninja, dosa na pautoton, dosa na kabungoon, dosa riba segala macam. Itu munkar namanya. Makanya kalau ada orang yang aktif sholat tapi belum berhasil menjadi perisai dari maksiat, baik fahsya ataupun mungkar, maka kemungkinan ada problem dalam sholat. Mungkin tong pulang majulan akan martarimo. Sebenarnya mau menerima sholat dapat ngay taboto itile. Na jelas na taboto kan sholat na sumartarimo na jelas-jelas idokon Rasul kan orang yang minum khamar. Man syaribal khamr, siapa yang menyengaja minum khamar, maka fala tuqbal minhu salatuhu 40 yauman. 40 hari 40 borongin na bo inda sah. Inda martarimo sumbayang ni bayon. Bo pesah. Arong nung bo hukum ida bo dua hukum na. Sah kay inda martarimo. Jadi berbeda doang sah asalkan lengkap syarat rukun sah me. Tetapi apakah dia berterima? Wallahu a'lam. Tapi ang walak na mabuk na sumbayang on majelas jelas di dokor Rasul na berterima. Ya nda wajib disumbangi, tetap wajib. Tetapi kadang-kadang begini, sodo nda berhasil harana kemungkinan humsah petong ada. Mulai siyan masalah toharok masalah. Masalah rukun-rukun sholat na lain masalah. Apalagi masuk ke fase khusyuk. Karena biasanya khusyuk inilah indikator berterima. Tapi ang sah indah bisa dipastikan tidak akan berterima. Tapi kalau sudah sah secara hukum, kemungkinan besar berterima, ada juga kemungkinan tak berterima. Kenapa? Berhubungan dengan khusyuk. Memang dainang indah na wajib kita khusyuk mulai muntakbil sampai salam. Harana perasaan non rado mangambak na isang ayo. Hidup petak diriba menerbang pikiran di batu sawitan, menerbang kesabaan, menerbang urusan-urusan na lain. Tetapi adong do resep upaya untuk kehusukan sholat. Ido kondoriamu. Ido kondo. Kita meron mangbotoon. Termasuk ting para ulama. Cara untuk mencapai khusyuk sholat. Yang pertama, catat po, selalulah sholat dengan wudhu yang baru. Termasuk caranya. Memang sah deda yang tahan ko wudhu waktu zuhuri sampai asar sampai maghrib sampai isya. Sa wudhu pet ko. Ino nyukut wek na menek, ino nyukut wek na orang, ino komandes lawan jenis. Sah deh. Tetapi kalau untuk mencapai kekhusyukan sholat, selalulah dengan wudhu yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, upayakan memakai pakaian khusus sholat. Gua ada orang mungkin tong ibu mang pakaian khusus kalian mukena. Tapi kalau bapak biasanya andi kan torbit iman jadi pakaian ni harana tong aurat antara pusat dan lutut dong. Rupanya pakaian khusus sholat itu pun membantu kehusukan. Ibarat na pula may pakai soal na sumbayang na may lala. Yang ketiga, lebih dominan laki-laki.
pakailah parfum yang khusus kau pakai hanya untuk sholat. Rupanya harum-haruman yang dipakai untuk sholat mempengaruhi kehusukan, sehingga boleh pakai harum-haruman di tempat lain. Soalnya sumbayang lalu ibam. Tadi waktu sumbayang. Tetapi na paling jid pinang mempengaruhi kehusukan sholat adalah memahami makna setiap bacaan sholat. Ondo na paling dominan sebenarnya. Pertanyaan, kaum ibu on, may boto mudo arti ni bacaan ni sumbayangi sion takbir sampai salam. Andigan mo peni boto mu. Arana ngaonok kuida, deba ipanggilan latala mo. Sa tahan na damay. Deba sa taon na, deba sa tahan na. Kaum bapak may apil kamu deh. Bacaan sholat, arti di bacaan sholat itu mulai muntak bersama-sama. Maksud saya, pula madung dengan kepala 5, kepala 6. Hindi pwede iboto ho arti ni Allah Akbar kabiro, arti ni Rabbana lakal hamdu, arti Rabbi gafirli warhamni wa jaburni. Sangayo pada menibuka tuntunan sholat yang kapi. Atau pada menibuka pun HP jomak-jomaki. Namun tong sanari. Atau marsapat tu guru-guru Tyson. Ako ngay taboto tahun-on-tahun andigan na pay taboto. Aran at terus terang unang bodo si boto isang kaya saja di pinaginjang maso na ito mardunya on. Isang kaya naginjang saja di umur niya. Memang na sebenar na ngalong ni teritohon Rasulullah sa 3 tahun umur tatile. Dahil boto sa andigan iba nang maninggal na mardunya on. Tetapi sebenar na tando-tando majelas. Umur umatku itu baina 60 ila 70 kata Rasul. Umur umatku itu mayoritas antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit yang mencapai itu 70 tahun kan. Oh, umat Muhammad doh kan? Umat Muhammad doh ina. Berarti umurmu antara 60 to 70. Kula lobi 70 berarti alam na otiki mahoy. Isin na kepala onong, ngonok bibe, paintewe ada mahoy. Mun malaikat Israel. Harana umat Muhammad ko. Umat kining Rasulullah antara 60 sampai 70 tahun saja itu. Sedikit yang melampaui itu. Hitamay. Au tarhonok pe. Harana 40 pe. Cuman netong memungkin datong apa namanya berpotensi itu tong hamine itornyo 60 pe pajarag panggilan latang. Tetapi nadung pasti mah umur umat Muhammad termasuk kita na hadiron antara 60 to 70. Dan sedikit yang mencapai melampaui 70 itu. Para doa mang doon ng sasun hormati lagi nang tumar pembahasan. Masuk kita itu pembahasan mengenai Palestina. Kenapalah peristiwa Isra Mi'raj ini tidak langsung saja dari Makkah ke langit? Kenapalah harus berhenti sejenak di Masjidil Aqsa? Kenapalah ketika menyebutkan Masjidil Haram Allah tak menyebutkan lagi kemuliaan-kemuliaan di situ. Tapi ketika menyebutkan Masjidil Aqsa disebutkan embel-embelnya alladzi barakna haulah, yang kami berkahi sekelilingnya. Hikmahnya maradu amang inam sasudina. Allah Ta'ala ingin menunjukkan kepada kita eksistensi Masjid Aqsa ini kepada umat Islam. Kita bisa katakan problem dan peristiwa yang terjadi di Palestina hari ini bukan sekedar kewajiban orang Palestina, tapi menjadi problem masalah orang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini termasuk perang pemikiran. Orang-orang liberal, orang-orang sekular, orang-orang plural selalu mengatakan ini urusan politik, ini urusan politik. Sebenarnya bukan. Ini urusan agama. Bagaimana mungkin kita mengatakan peristiwa Palestina ini sekadar urusan politik? Padahal itu adalah kiblat pertama kita selama 17 bulan umat Islam menghadap sholat ke sana. Itu 17 bulan nih, 1 tahun katong ama.
Kurang lebih setahun setengah dong wajib sumbayang setelah Isra Mi'raj, itu kiblat kita ke Masjidil Aqsa. Dung ini tong baru beralih ke Masjidil Haram. Dan perlu kita ketahui nasib Palestina, nasib dunia ini tergantung kepada nasib Palestina. Maka salah satu hadis Rasulullah itu kan, tidak akan datang la taqumus sa'ah, tidak akan datang hari kiamat itu hatta hingga berperang antara kaum muslimin dengan Yahudi. Yaqtulul muslimun al-yahud, orang kaum muslimin memerangi orang Yahudi, fayaqtuluhu, dan orang Yahudi kalah. Sekarang pertanyaannya, apakah orang Yahudi sudah kalah? Belum. Kalau sudah kalah nanti orang Yahudi, berarti kiamat akan segera tiba. Maka sebenarnya paliginan. Maka bagi kita kaum muslimin, dua kubu medoon. Kubu Israel dan Yahudi sama kubu kaum muslimin. Karena rupanya pejuang-pejuang yang ada di Palestina inilah nanti yang akan menjadi tentara akhir zaman. Kalau kita baca syarah hadis Rasulullah dan ayat-ayat yang berkenaan Palestina, rupanya mereka lah nanti la yazalu min ummati rajulun ala dini zahirin wala aduihim qahirin. Akan selalu ada satu kelompok dari umat ini yang akan pasang badan untuk agama ini dan akan selalu mengalahkan musuh mereka. Itu adalah tentara Palestina. Maka Hamas yang kita kenal hari ini, yang disebut orang kafir sebagai teroris, mereka hakikatnya adalah tentara akhir zaman. On melatukine pengikut Imam Mahdi ini. Zionis Yahudi senari on melatukine tentara Dajjal. Makanya sebenarnya kadang-kadang anda masuk akal ilana. Ang walak kafir dah mendukung Israel, alah akitong nasa uap ini loh. Naborati mo na buat na Islam pro Israel Zionis. Maka bisa dipastikan itu pasti munafik. Tapi alhamdulillah Indonesia selalu berpihak kepada Palestina sampai hari ini. Bahkan anggo menurutku termasuk kontribusi di Prabowo dan secepat gencatan senjata. Indah dong dope presiden di akhir zaman na barani belakan untuk persatuan Islam dan nasib Palestina melebihi Prabowo Subianto ketika datang ke Mesir. Beliau mengatakan, mungkin bisa kita tonton itu, kita selalu sibuk perang antara Islam ke Islam. Bagaimana kita bisa mengurus Palestina kalau kita selalu perang? Perang Saudi dohot, Yaman, perang Iran, Irak. Si tembak atau Islam. Di mana pepatul Palestina ko na hito sa penmarbadai di Italia. Itu Prabowo Subianto. Meradu amal ng sa Sudan, mungkin ada pesan-pesan dari Amerika. Dan inilah yang buat kita paling sedih. Selama hurang lebih 15 bulan tong hona bombardi, 95% bangunan di Gaza itu kan habis semua, data semua. Coba tengok orang kafir. Bukan hanya memberikan dukungan, tapi memberikan uang, memberikan senjata, memberikan bom, memberikan tentara. Amerika, para sekutu, negara-negara Eropa, coba tengok. Seolah-olah lawan Gaza itulah dunia. Tapi tengok pemimpin-pemimpin Islam. Na mengecam gitu. Kami mengecam dunia. Na umkece sa jodoh sampai sanari. Makanya sebenarnya kita karena terlalu jauh dari Palestina. Anggo pribadi sugari, anggo hombar balok macam aja. Araw ke parjola matusin. Ngiru mau dia mo. Tapi terlalu jauh kita ke sana. Tapi alhamdulillah pemerintah kita sampai hari ini proaktif untuk mendukung Palestina. Maka ada hadis Rasulullah SAW yang mungkin jarang kita dengar. Rupanya nanti Al-Aqsa itu Darul Mahsyari wal Mansyar. Itu nanti adalah mahsyar dan mansyar. Ada beberapa ulama sebenarnya yang mensyarah hadis ini. Yang pertama mengatakan
Disitulah nanti sentral berkumpulnya tentara kaum muslimin yang akan mengalahkan tentara kafir. Tapi sebagian masyarakat itu maksudnya memang setelah hari kiamat kita akan bangkit dan disitulah tentara sima padang mahsyar. Maka jangan kita mengatakan ini masalah Palestina adalah masalah politik, masalah kenegaraan, tidak ada hubungannya dengan kita. Palestina adalah qadiyatul muslimin. Palestina adalah urusan kita semua yang bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Masjid Ahmad parjoloi bangun di ginyang tanawan. Masjidil Haram. Memang ang wana pertama daw inna awala bayti wudi'a lin-nas lallati bi Bakkah mubarakah. Rumah yang pertama dibangun adalah Ka'bah itu. Tapi yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Berapa lama antara keduanya kata sahabat? Sekitar 40 tahun. 40 tahun jongjong Masjidil Haram, jongjong Masjidil Aqsa. Dan sebenarnya Masjid Aqsa itu diwariskan Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman. Bukan kepada suku, bukan kepada keturunan, tapi kepada orang beriman. Maka kita termasuk pewaris Masjid Aqsa karena kita adalah orang-orang beriman. Maka mudah-mudahan kita sudah diberi kesempatan untuk sholat di Masjidil Aqsa. La tushaddu rihal illa li thalasi masyajid. Tak boleh kita bersusah payah menyiapkan perbekalan musafir kecuali untuk mengunjungi 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Anggo Masjid Islamic Center Pasir Pangaraya, napot ko sa mga di si Jawati. Kulagit kepe untuk si. Tola at si tola. Kaya napot ko sa bersusah payah. Tetapi kalau untuk mengunjungi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, mangga di si Honda boleh. Karena itulah Baitun min buyutillahi fil ard, yang paling agung, paling mulia di atas bumi ini. Maka mudah-mudahan kita semua turut aktif untuk membela Palestina dan menanamkan prinsip ini, keyakinan ini kepada anak-anak kita, murid-murid kita. Anak saya di rumah, mulai doakan Palestina ron. Kapan kita ke sana jihad? Katanya terus ya. Hindi kita rumayan. Biar kita hantam dulu Israel itu kan. Besarlah kau dulu gitu. Karena sudah saya tanamkan itu. Kalau ayah meninggal nanti, kau harus ambil saham karena ikut atau tidak ikut membela Palestina, Palestina akan jaya ke depan. Dot kau berjuang ang wilit na kanamo nang may. Jadi nan mado tiba. Iban masih saham ni ba? Iban masih kontribusi ni ba? Iban masih sumbangan ni ba? Nggak bisa lo terbagi rasoki, kirimkan tadi FM. Ulang ada minimal dengan doa. Paling sedikit kau tidak ikut-ikutan mendiskreditkan orang Palestina. Karena Palestina itu adalah negeri yang diberkahi sekelilingnya, dan mereka adalah tentara akhir zaman, dan nanti di akhir zaman negeri Syam atau sentralnya Masjidil Aqsa merupakan daerah teraman. Maka ada sebenarnya hadis Rasulullah yang menganjurkan supaya pindah ke sana. Kalau kau tengok tak ada lagi yang aman negeri ini, pindahlah ke negeri Syam. Negeri Syam itu adalah sentralnya Palestina, Yordan, Syria, dan Lebanon. Kan ada negeri Syam na juluan. Tapi yang pusat na sebenarnya Palestina. Dan Gaza ini punya sejarah, termasuk kita orang Indonesia. Sebenarnya Imam Syafi'i dalam Gaza dia. Kita kan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i itu orang Gaza. Artinya jalur Gaza. Karena rupanya Abdul Muttalib itu bukan. Hashim itu ukurannya di Gaza. Di sini si Hashim. Ayahnya Abdul Muttalib rupanya berdagang ke sana, meninggal di sana. Makanya ada di situ keturunan Al-Muttalibi, itulah Imam Syafi'i. Dan banyak kitab-kitab yang kita pelajari pesantren itu berasal dari Gaza, Palestina, termasuk Bulughul Maram
Ibnu Hajar al-Asqalani. Asqalani itu ada di Gaza. Maradu amal yang sudah naruh daging jam bawa daging jam tu nanti pembahasan di awal nih. Mudah-mudahan Isra Miraton pertama memberikan kita semangat untuk memperbaiki sholat, baik kepada orang tua murid, dua kepada anak-anakku sekalian. Apa gunanya nilai tinggi-tinggi kalau sholat 5 waktu saja tak tuntas? Jadi awak najol ladong opung merkesan, ini betul pesannya. Gue petamatan kelas itu pun lagi jauh kuliah sana berkesan pun. Pulang tinggal ke sembahyang. Angkau ngai tinggal ke sembahyang opung beres gitu ini. Tapi semua ini maradu inang pesa sudah maradu ama. Mudah-mudahan cerita tentang Isra Mi'raj dan apa yang dapatkan Rasulullah dalam perjalanan ini memberikan kita motivasi. Pertama, untuk meningkatkan kualitas salat kita dengan mencapai khusyuk seperti cara-cara yang kita sebutkan. Kemudian yang kedua adalah mengupdate kecintaan kita kepada Palestina, karena Palestina adalah urusan umat Islam, bukan sekedar urusan orang Palestina. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina diberikan Allah kekuatan dan bisa bangkit kembali setelah dulu lantah mengalami genosida oleh orang-orang Zionis dan orang-orang Barat. Orang-orang Barat bersatu untuk menghancurkan Islam, tetapi untuk umat Islam sampai hari ini belum ada persatuan yang signifikan untuk melawan orang-orang kafir. Kurang lebih 1,7 miliar jumlah umat Islam di dunia, tapi ternyata rata-rata menjadi korban di berbagai belahan dunia. Di Cina, Muslim Xinjiang, Uighur, ada sekitar 15 juta kaum muslimin di situ yang sedang tertindas. Di Myanmar ada Muslim Rohingya. Itu pun sekarang lagi terlantar kemana-mana. Di Palestina ada lagi di berbagai negara-negara yang lain. Islam selalu menjadi bulan-bulanan, tapi ironisnya sesuai dengan tadi perang pemikiran, kita selalu dicap sebagai radikal, kita selalu dicap sebagai teroris, padahal kita adalah korban. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua yang mendengarkan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pemahaman kita tentang Islam dan Mi'raj. Amin amin ya rabbal alamin.